Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, tulab talibat kelas 8 MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang kita masuk di bab 3, ya, masih tentang syafaat, ya. Dan kita, ya, dalam bab ini ada 3 tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa syafaat tidak diberikan kecuali pada orang yang bertauhid, ya. Jadi syafaat itu nanti Allah akan berikan hanya kepada orang yang bertauhid. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan 2 macam syafaat. Yang pertama syafaat umum, ya, siapapun dari kalangan muslimin bisa memilikinya. Yang kedua syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Jadi syafaatnya Nabi saja. Lalu yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini, murid dapat menetapkan bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Ya, katakan, serulah, berdoalah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, ya, yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu tidaklah memiliki mithqala dzarrah. Artinya, lihat kosakata, seberat semut yang paling kecil, ya. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah yang didoani, yang dimintai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu tidaklah berkuasa sedikit pun di langit maupun di bumi, ya. Sampai diibaratkan di sini mithqala dzarrah, sampai kecil semut pun mereka enggak memiliki kuasa di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir, ya. Dan, ya, dan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu, ya, memiliki andil, memiliki partisipasi sedikit pun, ya, dalam mengatur urusan alam semesta ini. Wa malahu minhum min dhahir, dan tidaklah ada untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi atau dari Tuhan-Tuhan selain Allah itu, ya, tandingan. Jadi tidak ada yang bisa nandingi Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Tuhan-Tuhan yang disembah itu, siapapun tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan baginya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sampai ketika telah dicabut rasa takut dari diri mereka, mereka berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Ya, Allah mengatakan kebenaran. Qalu al-haq, yang dikatakan Allah adalah kebenaran, dan dialah maha tinggi lagi maha besar. Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa ayat ini, ya, ayat ini yaitu apa? Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, ya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard, ini, ya, mereka itu tidak memiliki andil sedikit pun di langit dan di bumi, enggak memiliki kuasa sedikit pun. Ayat ini, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun selain Allah yang mempunyai kekuasaan atau sebagiannya atau menjadi pembantu bagi Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana Allah mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada, tidaklah mereka bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin, jadi orang-orang musyrikin sekarang itu kan kalau ngomong-ngomong syafaat, mereka tuh
memiliki apa maksud begitu. Ya. Maksud dari syafaat yang mereka katakan saat ini oleh orang-orang musyrikin itu, inilah yang tidak ada di hari kiamat. Ya. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Ya. Jadi mereka kan mengatakan saat-saat ini nih, ya, kita itu orang banyak dosa. Kalau kita minta langsung pada Allah ya nggak didengar lah begitu. Nah terus caranya piye minta tolong tuh, minta syafaat tuh sama orang-orang lain. Nah orang-orangnya itu sayang sekali ya. Ada yang sudah mati, ada yang nggak tahu kemana, dan yang lainnya. Ya, mereka membangun keyakinannya bahwa orang-orang mati itu karena mereka dulu orang soleh, tentu mereka lebih didengarkan oleh Allah. Tapi masalahnya mereka udah mati. Gimana mau doain mereka? Gimana mau jadi perantaranya? Wong wis mati jadi tulang, kok dimintai. Nah, jadi orang-orang musyrikin, ya, pikiran orang-orang musyrikin yang mengatakan mereka itu bisa memberi syafaat orang-orang mati dan yang lainnya, seperti inilah yang besok dinafikan di hari kiamat. Di dunia aja udah nggak masuk akal kok itu ya, minta pada kuburan, apalagi besok di akhirat tentunya lebih ya, ditolak, tidak ada sama sekali. Dan dikabarkan kemudian ya, dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pada hari kiamat akan datang lalu bersujud pada Allah dan mengaturkan segala pujian bagi Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung meminta syafaat, beliau tidak langsung memberi syafaat. Ya. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakan engkau akan didengar. Ya. Mintalah niscaya akan diberi apa-apa yang kamu minta, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang engkau berikan itu. Jadi ini kisahnya emang panjang ya. Ya, besok di hari kiamat ya, dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan ya bahwa orang-orang itu saking lamanya menunggu ditegakkannya hisab, mereka datang kepada Nabi Adam ya, lalu minta, wahai Adam, engkau abul anbiya dan abuna, dan engkau itu adalah bapak kita, maksudnya apa, orang manusia pertama, mintalah pada Allah supaya ditegakkan hisab ini. Maka Nabi Adam mengatakan tidak bisa untuk memberi syafaat, untuk meminta pada Allah untuk ditegakkannya hisab. Lalu mereka datang pada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang pada Nabi Isa, semuanya tidak, mengatakan tidak bisa untuk meminta syafaat pada Allah supaya ditegakkan hisab. Lalu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu Nabi berkata, ya, akulah yang berhak untuk meminta syafaat tersebut. Maka setelahnya hadisnya ya, diceritakan bahwa Nabi itu bersujud dulu, bersujud lama, ya. Kemudian apa? Memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia. Masya Allah, tidak dipakai maksudnya di dunia oleh Nabi. Ya. Dan besok di hari kiamat Allah ajarkan, Allah ilhamkan kepada Nabi untuk bisa memakainya. Ya. Lalu setelah selesai, ya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan irfa raksa, ya. Irfa raksaka, angkatlah kepalamu wahai Nabi. Ya. Lalu was'al tu'ta, ya. Engkau mintalah, engkau akan diberi. Wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat, engkau akan diberi apa? Engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat itu. Dan syafaat ini kisah tentang syafaatul uzma, syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini jelas sekali. Nabi saja, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya tadi tidak bisa tuh seenaknya sendiri memberi syafaat. Ya, apalagi levelnya di bawah Nabi, tentunya tidak boleh seperti itu. Ya. Nah kemudian ya, waqala lahu Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok di hari kiamat wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ini tolong kasih garis bawah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadahnya kepadanya.
dan dengan izin Allah. Tolong kasih garis bawah, ada 3 poin penting. Syafaat ini yang pertama kan untuk orang yang mentauhidkan Allah, 1. Untuk orang yang memurnikan ibadah pada Allah, 2. Dan atas izin Allah, 3. Bukan untuk mereka yang menyekutukan Allah. Tolong kasih garis bawah. Ya, pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia pada orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadah kepadanya dengan memberikan ampunan kepada mereka melalui doa yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Hal itu untuk memuliakan orang tersebut, untuk memberikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmuda, tempat kedudukan yang terpuji. Adapun syafaat yang tidak ada, ya, tidak ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu syafaat yang ada padanya kesyirikan. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat itu, syarat syafaat itu ya, adalah dengan izin Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ya, jelas sekali di haditsnya Abu Hurairah tadi. Siapa wahai Rasul? Orang yang paling bergembira dengan syafaatmu. Maka kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari dalam hatinya. Artinya orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Pokok pembelajaran dari dalil ini, dari dua dalil yang telah kita baca. Yang pertama, batilnya peribadatan kepada selain Allah. Ya, jadi ibadah pada selain Allah itu batil. Imam Ibnul Qayyim berkata tentang ayat yang mulia tersebut. Ya, sesungguhnya ayat ini, ya, jadi apa tadi? Ayat yang panjang tadi, qulidu'ul ladzina za'amtum min dunillah itu ya. Ayat ini kata Ibnul Qayyim memutus akar pohon kesyirikan dari hati orang yang bergantung kepadanya. Ya. Jadi ayat ini memutuskan akar kesyirikan begitu. Sungguh Allah telah memotong semua sebab yang lemah yang kaum musyrikin bergantung dengannya dalam beribadah pada selain Allah. Allah meniadakan 4 tingkatan ini dari selainnya. Yang pertama, adanya penguasa selain dirinya. Tolong kasih garis bawah. Ya, di ayat ini, tadi kan dikatakan Ibnu Qayyim, ayat ini tuh memutus akar kesyirikan dari 4 perkara. Ya, yang pertama, Allah menerangkan bahwa tiada penguasa selain dirinya, begitu. Ya, yaitu Allah mengatakan tadi, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Sekutu Allah itu, yang disembah selain Allah itu tidaklah memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan bumi. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, dirinya memiliki sekutu, disebutkan dalam firman-Nya, wa malahum fihi min syirkin. Ya, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi maksudnya Allah memutus pula masalah sekutu ini. Di langit dan bumi tidak ada yang bantu Allah. Ya, dalam semua perkara Allah putus di sini. Ya. Lalu yang ketiga, ya, pemutusan kesyirikannya itu bahwa yang disembah selain Allah sebagai pembantunya ini juga diputus oleh Allah. Ya. Allah mengatakan wa ma lahu minhum min dhahir. Maka sekali-sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu, ya, pembantu bagi Allah. Ya, jadi kalau masih ada yang mengira-ngira, aku minta tolong pada malaikat aja lah. Loh kenapa? Kan dia bantu Allah. Ya, tidak boleh. Tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan menafsirkan seenaknya sendiri. Nah, Masya Allah. Ya, Allah itu maha tidak butuh atas segalanya. Ya, Allah yang maha besar. Lalu sisi yang keempat yang diputus dalam masalah kesyirikan ini, ya, yaitu adanya yang memberi syafaat tanpa izin dari Allah. Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinala. Tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi siapa yang telah diizinkan memperoleh syafaat tersebut. Ya, jadi tidak ada, ya, tidak ada yang bisa seenaknya sendiri, ya, menentukan syafaat. Ya. Maka Allah meniadakan adanya 1 kekuasaan, 2 persekutuan, 3 bantuan, dan keempat syafaat. Tolong kasih garis bawah ya.
Jadi 4 perkara yang ditiadakan dalam ayat ini, kata Ibnul Qayyim, sehingga ayat ini menjadi pemutus pohon kesyirikan. Itu ada 1 kekuasaan, 2 ya, Allah itu meniadakan adanya kekuasaan selain Allah begitu. Allah meniadakan sekutu. Allah meniadakan yang membantu Allah. Lalu yang keempat, Allah meniadakan syafaat ya, kecuali atas izin Allah. Ya, seperti yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Ya. Dan Allah menetapkan adanya syafaat yang tidak akan didapatkan oleh kaum musyrikin, yaitu syafaat dengan izin Allah. Dan di sini kan justru kaum musyrikin itu karena mereka syirik di dunia nggak akan dapat mereka syafaat besok di akhirat. Tapi kemudian pokok pembelajaran yang kedua, ya macam-macam syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2. Yang pertama syafaat khusus, yang kedua syafaat umum. Apa itu syafaat khusus? Ya, yaitu syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3. Yang pertama syafaatul uzma, ya, yang tadi saya ceritakan hadisnya, yaitu para rasul dari kalangan ulul azmi pun tidak bisa melakukannya. Hal itu sampai kepada Rasul sehingga beliau mengatakan, sayalah yang bisa. Syafaatul uzma merupakan maqamam mahmuda. Ya. Jadi seperti kisah tadi, ya, untuk ditegakkannya hisab, mereka datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak bisa semuanya. Ya, yang bisa hanyalah Nabi Muhammad. Ya. Syafaat supaya ditegakkan hisab besok di hari kiamat. Ini namanya syafaatul uzma. Lalu yang kedua, syafaat terhadap penghuni surga untuk masuk surga. Jadi Nabi juga lah ya yang meminta ya supaya nanti orang-orang itu bisa masuk surga, bisa memasuki surga yang telah dijanjikan. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi adalah syafaat untuk meringankan adab bagi pamannya, yaitu Abu Thalib ya, yang dikisahkan bahwasanya pamannya ini seharusnya berada di dasar neraka, tetapi karena jasa-jasa pamannya di dunia ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok di akhirat akan meminta kepada Allah agar diringankan azabnya. Maka jelas sekali dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwasanya akhafu ya, azab yang paling ringan yang akan diterima seorang itu nanti adalah azabnya Abu Thalib. Bagaimana itu? Dia dipakaikan sendal di kakinya, otaknya mendidih, subhanallah. Ya, itu pun sudah dianggap azab yang paling ringan, yang mana sesungguhnya Abu Thalib harusnya masuk ke dasar neraka karena dia orang mati dalam keadaan kafir. Ya, maka besok di hari kiamat ini khusus hanya untuk Nabi. Ya, Nabi memintakan syafaat kepada Abu Thalib, dan ini jadi pembahasan dalam masalah akidah. Ya, karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan hadis yang mengingkarinya, dan ada orang-orang yang aklani ya, mengedepankan akalnya pula tidak mengimani hadis ini. Nah, namun di sini disebutkan oleh para ulama ini akan ada ya. Besok di hari kiamat Nabi memintakan syafaat khusus kepada Abu Thalib. Kemudian yang kedua, syafaat untuk Nabi ini adalah syafaat umum. Artinya apa? Yaitu syafaat yang dapat dilakukan oleh Rasulullah dan seluruh kaum mukminin. Yaitu ada 3 pula. Yang pertama, syafaat bagi pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid agar tidak masuk neraka. Jadi pelaku maksiat diselamatkan supaya tidak jadi masuk neraka. Lalu yang kedua, syafaat untuk mengeluarkan pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid dari neraka. Yang kedua ini orangnya udah kecemplung neraka. Dengan syafaat seorang muslim itu nanti dia bisa dikeluarkan dari neraka. Lalu yang ketiga, syafaat terhadap penghuni surga untuk ditambah pahala dan ditinggikan derajatnya. Ya, ada syafaat bagi orang yang dia cintai, bapaknya atau ibunya ya. Bisa lebih tinggi derajatnya loh. Kenapa kok seperti ini? Sebagaimana kisahnya Ahlul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran itu besok di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan dengan taj min dahabin, mahkota dari emas, lalu ditinggikan derajatnya. Loh kenapa kok begini? Ya karena anakmu yang menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, Masya Allah. Jadi ini syafaat ya, yang bisa diberikan oleh setiap muslim yang bertauhid ya, yang nanti di hari kiamat ya bisa menolong muslim lain yang bertauhid untuk
tiga perkara tadi ya, supaya tidak masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, atau kalau masuk neraka biar dikeluarkan dari neraka, tapi syaratnya bertauhid tadi ya. Lalu yang ketiga ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Jadi ini ada 6, 3 hanya khusus untuk Nabi, yang 3 bisa dilakukan ataupun diberikan ya kepada seorang muslim yang lainnya, ya tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang Allah tetapkan. Nah, lalu yang ketiga, poin pembelajaran yang ketiga, orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi adalah dan paling berhak mendapatkannya adalah orang yang bertauhid dan ikhlas, supaya tidak disalahpahami oleh orang musyrik bahwa mereka berhak mendapatkan syafaat tersebut. Ya, Nabi sangat jelas sekali ya, mengaitkan syafaat dengan tauhid. Ya. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jelas kan? Siapa yang berhak dapat syafaat? Siapa yang paling bahagia dapat syafaat besok di hari kiamat, wahai Nabi? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu? Berarti ini orang yang bertauhid, syarat utamanya. Dan dia ikhlas, dia menjaga tauhidnya dari kesyirikan. Ini syarat utama dapat syafaat. Sungguh mereka betul-betul diharamkan untuk mendapatkannya. Maksudnya ini sungguh orang-orang kafir ya. Orang-orang yang di dunia melakukan kesyirikan ini benar-benar diharamkan untuk dapat syafaat. Karena mereka telah meminta syafaat kepada selain Allah. Yang mendapatkan syafaat hanyalah orang yang bertauhid, meskipun orang tersebut berhak masuk neraka disebabkan dosa-dosanya, mereka diberi syafaat untuk dapat keluar dari neraka setelah dibersihkan dosa-dosanya. Sebagaimana disebut dalam hadis, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min imanin. Keluarkan dari neraka siapa yang di hatinya ada walaupun seberat biji sawi keimanan. Nah, inilah yang dikenal dengan nanti adanya orang-orang jahanamiyun. Apa itu? Ex jahanam begitu. Nah, hadisnya panjang sekali ya. Bahwasanya nanti itu akan ada orang-orang ya yang sudah masuk neraka, udah disiksa gosong dan sebagainya ya, lalu dia dikeluarkan dari neraka, dia dimasukkan kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah ya, sungai kehidupan ya, dimasukkan ke hulunya, lalu di hilirnya kelentir begitu kan, tadinya tinggal kayak arang begitu, kemudian terus akhirnya tumbuh jadi manusia lagi di hilirnya sono, hulunya areng keluar jadi manusia. Masya Allah, itu panjang hadisnya. Nah ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, besok akan dikeluarkan ya dari neraka orang yang di hatinya ada ketauhidan. Masya Allah, maka inilah pentingnya ya, kita belajar dan mengamalkan tauhid ya, jelas sekali ini ya. Kemudian yang terakhir, pokok pembelajaran yang keempat, pemberi syafaat adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Pemberi syafaat merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Mereka adalah malaikat, para nabi, orang soleh ya, besok di hari kiamat ya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat merupakan pemuliaan bagi Nabi dan menunjukkan kehormatan dan kedudukan Nabi di sisi Allah, serta merupakan rahmat bagi orang yang diberi syafaat ya. Jadi besok Nabi kok diberikan keistimewaan syafaatul uzma dan juga ya, syafaat khusus pada beliau tadi. Kenapa? Karena itulah derajat tertinggi nanti yang akan dilihat, yang akan kelihatan setelah kiamat nanti, bahwa Nabi itulah yang diberikan maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian jelaslah bagi kita di bab ini bahwa syafaat tidaklah ada bagi orang yang berlari kepada para malaikat, para nabi dan orang soleh ya, dengan menyembah mereka. Kasih garis bawah. Jadi syafaat itu nggak akan ada bagi orang yang minta kepada malaikat, nabi dan orang yang soleh yang sudah mati ya, dengan alasan untuk mencari perantara dan kedekatan. Dan sesungguhnya yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Maka kesimpulan gampangnya ya, kita tuh nggak usah repot-repot ngomong-ngomong syafaat seperti, maksudnya ya mungkin nanti suatu saat antum ketika di masyarakat akan sadar itu ya, bagaimana kesyirikan yang merajalela yang terjadi ya. Sidik-sidik mengatasnamakan syafaat, sidik-sidik ngomong mengatasnamakan perantara, sidik-sidik ngomong bertawasul katanya.
dan yang semisalnya. Maka jika itu ternyata minta perantara kepada perkara-perkara yang diharamkan, minta kepada yang sudah mati, minta kepada orang soleh yang nggak tahu di mananya, cuma nyebut namanya 3 kali nanti akan keluar katanya, atau bahkan minta kepada jin, pada malaikat, ya, dan yang semisalnya. Kalau kata orang Jawa kan bedanya ilmu hitam dan ilmu putih. Apa itu? Kalau ilmu hitam itu minta tolongnya pada jin, kalau ilmu putih minta tolongnya pada malaikat, katanya begitu. Nah, ini sama saja sesungguhnya. Tidak boleh orang meminta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla, apalagi minta tolong pada yang gaib. Maka ini kan tidak masuk akal. Ya, maka jika ada orang yang sering mengatasnamakan perantara, ya, bagi mereka kepada Allah dan sebagainya, ternyata itu menyelisih syariat yang ada, udah kita tinggalkan, jangan sampai kita mengikuti dan mempercayainya, ya, karena justru orang-orang yang sibuk ngurusi seperti itu, tawasul kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan secara syar'i itu, mereka itulah yang dikhawatirkan sekali terjerumus di dalam lembah kesyirikan, yang akhirnya nanti di akhirat justru tidak dapat syafaat. Lalu tugas kita supaya dapat syafaat apa? Gampang, dalam tanda kutip, ya. Gampang, pokoknya bertauhid, menurut selesai. Ya. Kenapa? Karena jelas sekali kata Nabi, siapa yang bertauhid akan dapat syafaat. Ya. Dialah orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Nabi. Maka marilah, ya, kita menjaga tauhid kita agar mendapatkan syafaat. Ya. Otomatis kalau tauhid yang terjaga, mati dalam keadaan bertauhid, otomatis akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajarannya selesai. Ini tidak ada tugas nulis, maksudnya tidak difotokan ke saya, tapi tolong tugasnya ditulis di buku, ya, ditulis di buku aja dulu, ya. Lalu nanti setelah 3 bab, nanti kita kumpulkan bersama, ya. Kemudian, ya, tugasnya, karena ini sudah 3 bab, kita tugasnya menghafalkan dalil, ya, semua dalil Al-Quran maupun hadis maupun perkataan ulama yang ada di buku ini tadi, ya, yang ada Arabnya itu, ya, gampangnya di mukotimah itu silahkan hafal. Nanti setelah 5 atau 6 pertemuan kita akan ada ulangan harian, yaitu setoran hafalan. Nah, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.